Halo, selamat sore teman-teman semua. Selamat datang di Kick Off Pekan Raya Pariwisata perjalanan selanjutnya. Perkenalkan, saya Azlina dari Telusuri selaku Master of Ceremony pada acara sore hari ini. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya. Seperti yang sudah teman-teman tahu, Telusuri memiliki acara tahunan yaitu Pekan Raya Pariwisata sebagai bentuk perayaan Hari Pariwisata Internasional yang jatuh pada tanggal 27 September 2021. Untuk tahun ini, Telusuri mengangkat tema perjalanan selanjutnya dengan tujuan merayakan semangat kebangkitan untuk para pelaku pariwisata dan UMKM di Indonesia yang sempat lesu karena pandemi. Rangkaian Pekan Raya Pariwisata kali ini akan berlangsung selama 1 minggu dari tanggal 27 September hingga 5 Oktober 2021 dengan 2 diskusi live Instagram dan 4 lokal karya Sekolah Telusuri dan mengangkat banyak banget topik yang beragam. Jadi teman-teman, pastikan untuk mengikuti semua rangkaian acara agar skill teman-teman maksimal ya. Dan biar nggak kelewatan, jangan lupa juga pantengin terus Instagramnya @ayattelusuri. Nah, sebelum kita memulai acara pada sore hari ini, mari kita sambut Dwita Nugrahanti yang akan memberikan intro terkait Telusuri. Halo semua, selamat datang di acara Telusuri. Terima kasih telah menghadiri Pekan Raya Pariwisata. Sebelum kita mulai acaranya, saya mau jelasin sedikit tentang Telusuri. Telusuri adalah media bagi para pejalan, komunitas lokal, dan pelaku wisata menceritakan kekayaan alam, adat istiadat, budaya, perjalanan, hingga isu pariwisata Indonesia dari sudut pandang yang berbeda, serta menjadi ruang untuk belajar mengembangkan skill melalui karya tulisan, foto, video, dan hal baru lainnya. Kami juga sering mengadakan sekolah telusuri, yang adalah ruang belajar untuk berbagi ilmu, berjejaring, dan berkolaborasi. Bersama, kita belajar menulis, membuat video, dan mengambil foto. Melalui sekolah telusuri juga, kita diajak berkenalan dengan sejarah, tradisi, budaya wasra dan sastra, hingga isu pariwisata. Jika kamu punya cerita perjalanan atau cerita lainnya tentang daerahmu, yuk kirim tulisan kamu ke telusuri.id/submisi dan ayo telusuri Indonesia. Terima kasih banyak Anti atas informasinya. Nah tuh teman-teman yang suka jalan-jalan dan suka menelusuri Indonesia, jangan lupa untuk nulis di telusuri.id ya. Nah setelah ini kita akan mendengarkan sambutan terlebih dahulu dari Bapak Sandiaga Uno selaku Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Untuk Pak Sandi, waktu dan tempat saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sehat, salam Indonesia maju penuh semangat. Yang saya hormati Menteri Koperasi dan UMKM Republik Indonesia Bapak Teten Mas Duki. Yang saya hormati tim Telusuri serta tamu undangan dan rekan-rekan yang saya banggakan. Pertama-tama saya ingin mengucapkan apresiasi kepada tim Telusuri yang telah menginisiasi kegiatan kick-off Pekan Raya Pariwisata 2021 dalam rangka memperingati Hari Pariwisata Internasional. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang saya banggakan, pandemi global COVID-19 masih belum juga usai. Banyak sektor yang terdampak dan membutuhkan perhatian, terutama di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif bagi para pelaku UMKM di Indonesia. Perlu adanya aksi inovasi, adaptasi, dan kolaborasi dengan berbagai pihak untuk menjawab berbagai tantangan saat ini guna meningkatkan keberlanjutan ekosistem ekonomi nasional. Serta ekonomi kreatif kita harapkan menjadi salah satu sektor yang bertahan di tengah pandemi. Karena Indonesia memiliki DNA kreatif yang sangat kuat sehingga mampu beradaptasi dengan situasi apapun. Tercatat sumbangan ekonomi kreatif pada PDB Indonesia 2020 sebesar 1.100 triliun rupiah.
3 dari 17 subsektor ekonomi kreatif menjadi penyumbang terbesar struktur PDB dan ekspor. Di antaranya adalah kuliner sebesar 41,5%, fashion 17,7%, dan kriya sebesar 15%. Sektor musik di Indonesia sendiri merupakan salah satu sektor ekonomi kreatif yang potensial, yang menyumbang 0,5% untuk PDB. Melalui Pekan Raya Pariwisata 2021 ini, saya mengajak semua untuk terus dapat berpartisipasi dan bangkit bersama untuk mencapai cita-cita Indonesia yang maju, kuat, dan sejahtera melalui pengembangan UMKM di Indonesia. Para hadirin yang kami banggakan, akhir kata saya ingin mengucapkan selamat dan sukses atas berlangsungnya acara ini. Semoga acara ini dapat mengembangkan produk, jenama, dan digitalisasi UMKM dan dapat membantu meningkatkan penjualan di masa pandemi ini, serta memberikan banyak manfaat bagi banyak pihak, khususnya pelaku UMKM dan juga pariwisata dan ekonomi kreatif. Tetap sehat, tetap semangat. Terus patuhi protokol kesehatan dimanapun dan kapanpun kita berada. Terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi. A wonderful Indonesia. Terima kasih banyak Bapak Sandi atas sambutannya. Acara yang ditunggu-tunggu tiba juga. Setelah ini kita akan masuk ke diskusi bersama. Diskusi akan dipandu oleh Mas Hanif Andi dari Desa Wisata Institute. Desa Wisata Institute merupakan lembaga pendampingan dan pelatihan SDM desa wisata yang didirikan pada tanggal 2019. Desa Wisata Institute didirikan dengan tujuan mengawasi perjuangan desa-desa di Indonesia untuk mencapai kemandirian melalui pengembangan dan pemanfaatan potensi desa. Gak usah berlama-lama lagi, saya hadirkan Mas Hanif untuk memandu diskusi berikutnya. Silakan Mas Hanif. Baik, selamat siang Mbak Azlina. Terima kasih kepada teman-teman telusuri ya. Salam kenal, salam tangguh ya. Dan mari kita bangkit di masa pandemi ini. Baik teman-teman sekalian, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada pihak penyelenggara, dalam hal ini telusuri yang sudah menyelenggarakan Pekan Raya Pariwisata ya. Kalau di tahun lalu telusuri ini mengangkat tema tentang pemberdayaan masyarakat desa dan desa membangun Indonesia. Nah, kali ini telusuri nggak kalah menariknya. Jadi tahun ini mereka mengusung tentang industri kreatif termasuk juga UMKM. Nah, untuk memeriahkan acara ini, kita akan dibersamai oleh tokoh-tokoh hebat dan juga pelaku-pelaku hebat di sini. Insya Allah pada sesi kali ini kita akan dibersamai oleh dari staf khusus Menteri Bidang Pemberdayaan Ekonomi Kreatif dari Kementerian Koperasi dan UKM, yaitu Bapak Vicky Satari. Kemudian ada 2 pelaku industri kreatif yang tak kalah menariknya, yang nanti akan membersamai dalam acara diskusi kita. Sebelumnya, saya sambut terlebih dahulu Pak Vicky. Halo, Oke, Mas selamat Hanif. siang Pak Vicky. Selamat siang. Ya, sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Luar biasa ya nih. Mantap, luar biasa ini Pak. Kegiatan selama ini apa namanya? Skala mikro ini apa Pak? Kan sekarang sudah turun ya, level 3 sekarang ya. Tentunya Kalau sudah mulai aktivitas padat kalau dari awal pandemi di Kementerian Koperasi UKM terus aktif jalan, Mas Hanif, karena kita tahu persis ya UMKM kan sangat terdampak ya pada saat sejak awal pandemi terkait dengan pembatasan mobilitas dari mulai PSBB sampai dengan PPKM kemarin. Iya. Ya, menarik sekali ini Pak Vicky Sakari. Jadi kemarin kita juga sudah mengangkat tentang pemberdayaan masyarakat desa. Di situ juga banyak menyinggung tentang masa-masa pandemi ya, khususnya bagi sektor pariwisata dan industri kreatif. Seperti yang kita tahu ya teman-teman sekalian ya, UMKM itu bagian dari industri kreatif, ekonomi kreatif yang juga masuk dari bagian dari Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif ya. Di Kemenparekraf sendiri ada 17 subsektor ekonomi kreatif yang ini juga menaungi UMKM.
Ada beberapa contohnya seperti apa namanya fashion, kriya, kemudian ada game, ada fotografi, dan 17 subsektor lainnya. Nah, tentunya teman-teman sekalian di masa pandemi kemarin banyak sektor yang terdampak dan yang menyedihkan lagi banyak juga sektor UMKM, usaha UMKM yang gulung tikar, bahkan harus merumahkan beberapa pegawainya itu ya. Namun di sisi lain teman-teman sekalian ya, UMKM ini menjadi sektor andalan bagi Indonesia ya, di mana ketika pariwisata itu dibatasi ya, ditutup objek wisata, orang-orang juga dibatasi pergerakannya, perjalanannya. Tumpuan kita hanya ada di industri kreatif atau ekonomi kreatif yang termasuk juga UMKM. Nah, kita ingin mendengar langsung bagaimana pandangan dari Kementerian Ekonomi, Kementerian Koperasi dan UKM yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Vicky Satari. Bagaimana sih potensi dan peluang yang ada di Indonesia terkait tentang UMKM sendiri, Pak? Ya, terima kasih Mas Hanif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Indonesia maju, salam sehat semua. Terima kasih. Pertama-tama saya ingin sampaikan permohonan maaf Pak Teten yang sedianya hadir, tapi karena ada agenda mendadak yang tidak bisa ditinggalkan, jadi meminta saya untuk mewakili beliau. Saya Vicky Satari, staf khusus Menteri Koperasi dan UKM bidang pemberdayaan ekonomi kreatif. Pertanyaan yang menarik bahwa sebetulnya UMKM adalah kita. 99,9% populasi usaha di Indonesia adalah UMKM, menyerap 97% tenaga kerja atau setara dengan 130 juta tenaga kerja, berkontribusi kepada 60% lebih kue ekonomi atau PDB ya, sehingga bisa dipastikan 64 juta total pelaku usaha ini adalah tulang punggung ekonomi Indonesia. Nah, sejatinya UMKM ini adalah buffer atau penyelamat di saat multi krisis yang telah menerpa Indonesia di 98 seperti yang kita ketahui. UMKM justru menjadi penyelamat perekonomian, namun berbeda dengan saat pandemi saat ini, UMKM pun terdampak sangat berat ya. Karena apa? Karena dalam perjalanan waktu kita mengetahui masih banyak mayoritas UMKM ini belum masuk dalam ekosistem digital atau onboarding di ekosistem online. Nah, sehingga ini yang menjadi fokus bagaimana kita mendorong UMKM pada saat pandemi itu onboarding di ekosistem digital. Di awal pandemi data Kemenkominfo itu mencatat 8 juta saja dari 64 juta pelaku usaha atau setara dengan 13% yang baru onboarding. Nah, oleh karena itu banyak ya inisiasi program-program mobilisasi pelaku UMKM masuk ke ekosistem digital. Wah, menarik sekali Pak. Jadi ada 130 juta jiwa dari total populasi masyarakat Indonesia ya, yang itu memang bergerak di sektor bekerja di sektor UMKM. UMKM-nya sendiri 64 juta ya pelaku usahanya. Oh, oke. Kalau di persentase ada 60% ya Pak ya dari populasi ya. Bukan. Pelaku usahanya 64 juta, menyerap 130 juta tenaga kerja. Oh, gitu. Oke. Menarik Pak. Belum lama ini juga ya pemerintah sudah menerbitkan namanya sistem OES berbasis resiko. Nah, ini juga yang saya dapat informasi bahwa sistem ini juga akan mempermudah nantinya pelaku usaha termasuk juga UMKM untuk mengurus perizinannya. Nah, mungkin di antara kita masih banyak yang belum mengenal Pak apa itu OSS sistem gitu ya. Kemudian hal apa saja yang bisa kita dapat dari sistem itu, mungkin dari Pak Vicky Satari bisa menjelaskan sedikit saja gitu ya manfaat dari sistem OSS, karena jujur di lapangan juga masih banyak pelaku-pelaku ekonomi, maksudnya ekonomi kreatif termasuk juga UMKM yang belum mengenal terkait tentang sistem OSS ini. Ya, online single submission atau OSS ini ya diampu oleh Kementerian Investasi. Ini sebetulnya bentuk keberpihakan pemerintah kepada UMKM, di mana di Undang-Undang Cipta Kerja sudah dicatatkan dan teratur termasuk turunannya PP 7 2021 bagaimana perizinan ini untuk para pelaku UMKM yang dengan sektor atau produk beresiko rendah ini tidak perlu ada perizinan lagi, tapi cukup mendaftar. Cukup mendaftar di mana? Ya di OSS itu. Jadi satu pintu dan prosesnya sangat cepat. Jadi dulu kita perlu ada macam-macam ya perizinan. Gitu. Ya, sekarang ini cukup dengan OSS. Sebetulnya semua lengkap informasinya bisa dicek ya di
portal OSS, itu langsung di search engine-nya langsung bisa keluar ya, bisa dicek terkait dengan persyaratan dan informasi lainnya. Oke, baik ya. Jadi teman-teman ya, bagi yang belum mengetahui terkait tentang sistem OSS bisa membuka langsung lewat portal ya, karena tadi disebutkan Pak Vicky bahwa sistem ini bisa memangkas ya, memangkas waktu, termasuk juga lebih efektif, lebih efisien karena pemberkasannya tidak seribet yang dilakukan secara manual. Baik Pak Vicky, ini juga ada data menarik ya yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Kalau di awal pandemi kemarin dari mulai bulan Januari 2020 sampai akhir tahun itu kan di beberapa kuartal ekonomi kreatif termasuk juga UMKM itu mengalami kontraksi yang luar biasa gitu ya. Bahkan ada beberapa pelaku usaha yang gulung tikar gitu. Nah, sebenarnya Pak Vicky apa dan strategi apa yang sedang disiapkan dan sudah dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini kementeriannya Pak Vicky Satari untuk bisa memulihkan perekonomian khususnya di sektor UMKM, Pak? Ya, jadi pemerintah sejak awal pandemi kita tahu persis ya ada program pemulihan ekonomi nasional atau PEN. Khusus UMKM ini salah satu yang menjadi fokus prioritas pemerintah. Dari mulai tahun lalu ada anggaran kurang lebih 123,46 triliun, tahun ini juga sekitar 130 triliun. Ini yang didorong untuk bantuan dukungan kepada pelaku UMKM. Ini coba kita diawali sebetulnya dengan pemetaan permasalahan, sehingga kita perlu mendesain program yang tepat, mudah, dan murah ya untuk dapat diakses untuk para pelaku dari mulai sisi supply sampai dengan demand ya, dari sisi hulu ke hilirnya. Jadi ini yang juga agar pelaku UMKM ini juga bukan hanya dibantu ikannya saja, tapi nggak sustain. Ini juga kan kurang tepat gitu ya. Nah ini agar bisa terus bergulir gitu roda ekonomi. Nah dari mulai sisi hulu ini ada dari pembiayaan ada 3 aspek kurang lebih. Dari pertama relaksasi, ada relaksasi terkait dengan pinjaman subsidi bunga untuk subsidi bunga KUR ya, kredit usaha rakyat ini senilai 7,6 triliun, ada tambahan subsidi bunga KUR 3%. Ini juga untuk tujuannya untuk meringankan beban dari masyarakat, ada subsidi terkait dengan listrik kan ya seperti kita ketahui, kemudian ada bentuknya hibah, ada yang namanya Banpres, bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro, tahun lalu ada 24 juta pelaku usaha mikro yang disalurkan dengan usahanya 2,4 juta rupiah atau setara dengan 28 triliun. Tahun ini ada 12,8 juta pelaku usaha mikro dengan total anggaran 15,36 triliun karena 1,2 juta ya per usaha mikro yang didapatkan. Kemudian juga ada dukungan pemerintah kepada masyarakat dan usaha kecil diperkuat dengan program perlindungan sosial itu kurang lebih ada 187,8 triliun. Kemudian ada juga pemerintah saat ini mempersiapkan bantuan langsung tunai UMKM super mikro dan untuk PKL dan warung Tegal. Nah, terkait dengan dana fasilitasi juga ada penyaluran dana bergulir untuk koperasi melalui lembaga pengelola dana bergulir BOLU-nya Kemenkop UKM ya, sudah disalurkan sebanyak 1 triliun rupiah dengan bunga maksimum 3%. Ini adalah fasilitasi pinjaman pembiayaan modal kerja atau investasi bagi koperasi terdampak COVID-19 dan termasuk juga realisasinya sudah 100%, menjangkau 63 mitra koperasi atau setara dengan anggota koperasinya yang dilayani sekitar 100.000 UMKM ya. Nah, kemudian dari sisi hulu sudah diintervensi, ada beberapa yang lainnya. Saya masuk ke yang proses di sisi tengahnya nih prosesnya. Dari sisi proses tentunya kita dorong terkait dengan digitalisasi. Salah satunya dengan gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia. Tapi saya akan masuk dulu ke bagaimana pendampingan UMKM ini untuk onboarding nasional ke digital. Kita ada portal untuk akses pelatihan pendampingan UMKM secara gratis melalui edukaukm.id ya. Ini under dari Kemenkop UKM dan juga ada kita bermitra dengan banyak pendamping. Ada Micro Mentor salah satunya, ini meluncurkan program Master Mentor untuk memastikan adanya
mentor-mentor yang memberikan pelatihan digital literasi dan keamanan digital. Ini kurang lebih targetnya sampai dengan 40.000 UMKM nanti penerima manfaatnya, sampai dengan penguatan database, kemitraan UMKM dalam rantai nilai BUMN dan industri. Ini juga didorong sejak pandemi. Pak Erick Thohir, Menteri BUMN, sudah meluncurkan pasar digital UMKM BUMN yang adalah sebetulnya ekosistem pengadaan barang dan jasa dari BUMN untuk UMKM dengan nilai pekerjaan di bawah setara dengan 14 miliar ke bawah. Jadi ini bisa dikerjakan oleh UMKM. Nah, ini isunya hilir ya tadi. Iya, iya. Nah, kemitraan ini juga dari sisi hilir tentunya didorong dengan Undang-Undang Cipta Kerja PP 7 2021 di mana mengamanahkan 40% dari belanja pemerintah, pengadaan kementerian dan lembaga termasuk pemerintah daerah itu diwajibkan dikerjakan oleh pelaku UMKM, di mana potensinya ini kurang lebih ada 400 triliun yang bisa diakses oleh UMKM. Nah, demikian juga tadi yang padinya Pak Erick Thohir, itu sudah luar biasa sekarang UMKM sudah terakses banyak dan ada omset per bulan ini ya sudah sampai nyaris 11 triliun gitu. Nah, ini tentunya juga memastikan akses pasar buat UMKM. Terakhir, kita juga ingin mengafirmasi, memproteksi kepentingan para pelaku UMKM dengan memastikan praktek cross border ilegal di platform e-commerce ya. Beberapa waktu yang lalu pernah sempat viral tuh ada Mr. Who ya, di mana ada produk-produk impor murah yang memang sangat menguasai e-commerce global ya khususnya. Nah, sekarang sudah ada komitmen waktu itu Pak Menteri langsung yang Pak Teten dalam hal ini yang langsung turun untuk memanggil 2 e-commerce ya. Saat ini baru Shopee dan Lazada. Shopee sudah bersepakat untuk menutup 13 kategori barang impornya dari mulai hijab, atasan muslim wanita, bawahan muslim wanita, kemudian dress muslim, atasan muslim pria, bawahan muslim pria, ini fashion lah ya kurang lebih. Termasuk juga peralatan sholat sampai dengan kebaya, dan Lazada menutup 3 klaster besar untuk impor tekstil dan fashion, kuliner, serta kerajinan. Nah, ini juga tentunya menjadi bagian penting agar UMKM, produk-produk yang bisa diproduksi oleh UMKM Indonesia yang sudah kelasnya kualitasnya bagus, ya kita harus proteksi juga pasarnya. Iya, betul. Impornya kita tutup, ya kan, agar seluruh, ini pesan Presiden ke Pak Teten, Pak Menko UKM, bahwa infrastruktur internet digital yang sudah dibangun oleh pemerintah melalui dana-dana masyarakat, rakyat gitu ya, ini dapat kembali lagi kepada masyarakat. Jangan sampai justru yang mendapatkan manfaatnya kan orang asing. Itu yang tanpa bermaksud kita anti asing dan seterusnya. Rasanya tidak ya. Jadi kita optimalkan dulu untuk kepentingan UMKM lokal kita. Iya, menarik ini Pak. Jadi memang secara garis besar kita ingin mengkampanyekan gerakan bangga buatan Indonesia itu tadi ya. Termasuk juga bantuan-bantuan mulai dari subsidi, kemudian pembiayaan hibah, sampai yang menarik ini adalah pendampingan. Nah, yang ingin saya tanyakan Pak, untuk mengakses tadi disebutkan oleh Pak Vicky kalau nggak salah ada pemerintah telah menyiapkan dana sekitar total 400 triliun ya untuk bisa diakses oleh pelaku usaha, termasuk juga kegiatan pendampingan. Nah, bagaimana teman-teman pelaku industri ini bisa mendaftar? Apakah ada syarat khusus, misalnya seperti harus memiliki NIB, atau mereka cukup menunjukkan produk atau jasa yang bisa dijual? Ya, tentunya di sisi governance, di procurement itu ada persyaratan. Apalagi ada komitmen pengadaan barang dan jasa pemerintah, ada konsekuensi administrasi, konsekuensi legalitas, dan seterusnya. Ini tentunya syarat-syarat yang perlu dipenuhi. Jadi untuk informasi lebih lanjut, rekan-rekan UMKM dapat mengakses belapengadaan.lkpp.go.id. Ini nama programnya Bela Pengadaan, yang memang tentunya platformnya melalui medium LKPP selaku lembaga pengadaan barang dan jasanya pemerintah. Di situ ada 3 kategori produk dari program Bela Pengadaan ini, dari pekerjaan di bawah 50 juta, 50 sampai 200 juta, sampai dengan e-katalog. Demikian, Mas. Oke. Menarik sekali Pak Vicky. Jadi memang tadi disebutkan Pak Vicky, memang tantangan terbesar kita ada di digitalisasi ya. Nah, ini juga diikuti oleh teman-teman pelaku industri ya, sesi ini.
kira-kira Pak Vicky Satari, bagaimana caranya? Karena memang kan di masa pandemi ini banyak tuh UMKM yang tidak bisa survive, kemudian tidak bisa melanjutkan usahanya. Unsur-unsur keberlanjutannya itu tidak bisa diselaraskan gitu. Nah, bagaimana tips bagi pelaku usaha industri termasuk juga UMKM ini supaya bisa naik kelas nantinya gitu ya, supaya tidak stuck produknya seperti itu saja, segmen pasarnya itu saja. Nah, kalau dari Kementerian Koperasi sendiri ada nggak indikator-indikator ataupun standarisasi usaha supaya teman-teman UMKM ini produknya bisa naik kelas gitu. Jadi bisa berdaya saing lah. Ya. Jadi yang penting di posisi kondisi disrupsi pandemi dan juga second wave digital disruption ini, yang paling utama adalah inovasi di bisnis model. Model bisnis yang tepat dari proses yang kita cek dulu pertama adalah hilirnya. Apakah demand ini masih existing atau bahkan terkoreksi atau bahkan tumbuh. Ada di beberapa komoditas, sektor, subsektor yang justru tumbuh pada saat pandemi. Contoh misalnya produk organik, herbal, APD alat-alat kesehatan, ya, kemudian tanaman, kopi literan, sepeda, itu kan justru meningkat pesat pada saat pandemi. Nah, setelah cek hilir, kemudian dicek dulu supply-nya dari hulunya. Apakah ini bahan bakunya bisa di scale up, bisa betul-betul bisa kita produksi dengan konsisten, jangan-jangan ini bahan bakunya musiman dan seterusnya. Ya. Nah, dari sisi situ market insight, supply chain, kita perlu ada mitra agregator. Kemitraan penting, agregator, enabler, akselerator yang bisa membantu memoderasi hulu hilirnya tadi. Nah, setelah itu ada fokus pada produknya. UMKM hari ini pemerintah mendorong kepada dua sisi. Yang pertama adalah bermitra dengan industri atau rantai pasok industri, ya, supply chain industri, sehingga yang diproduksinya nggak perlu banyak-banyak item, cukup 1-2 part gitu, spare part, kerjasama dengan industri otomotif, industri televisi gitu ya, tapi kuantitinya banyak, sehingga biaya R&D, investasi mesin, itu yang biasa menjadi kendala UMKM, di sisi prosesnya ini bisa tersolusikan efektif lah gitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah produknya, kalaupun ke end product, itu kita dorong ke artisanal, ke artisan produk, yang memang eksklusif, punya narasi, story behind the produknya sangat valuable dan seterusnya. Karena kalau tidak akan berat untuk dari sisi kompetisinya gitu ya. Nah, yang kedua dari sisi proses ini adalah namanya kita sebut collective processing. Collective processing seperti contohnya factory sharing, rumah produksi bersama, rumah desain bersama, rumah kemasan bersama. Jadi sifatnya yang crowdsourcing, gotong royong, ini penting didorong untuk pelaku UMKM agar apa tadi? Efisiensi, skala ekonominya dapat terjangkau, kompetitif, harga jualnya bisa tercapai. Yang ketiga adalah pemastian di pasarnya. Pemastian pasar melalui apa? Dengan kerjasama dengan off-taker, termasuk dalam hal ini logistik dan distribusi. Nah, ini menjadi satu kesatuan kunci bagaimana UMKM bisa tumbuh, berkembang, dan sekali lagi sustain, ya. Jadi perlu penting ada bisnis model yang tepat, tapi kemitraan dengan agregator itu salah satunya yang kita lihat dari beberapa case study ini menjadi kunci dari UMKM dapat tumbuh dan berkembang, bahkan memenangkan persaingan di usahanya. Demikian mungkin Mas Arif ya. Kalau di pariwisata itu kan ada namanya sertifikasi CHSE gitu ya. Ada cleanliness, kemudian kesehatan, kemudian keamanan, termasuk juga environment atau lingkungan. Nah, kalau dari kementerian sendiri, Kementerian UMKM dan Koperasi ini, apakah ada semacam khusus untuk sertifikasi dari pelaku industri maupun produk ya, Pak? Tidak ada. Jadi intinya kalau untuk standar itu sudah diatur. Kita yang intinya tidak mau membebankan para pelaku UMKM dengan persyaratan lain lagi ya. Jadi sehingga kita yang pasti ingin dorong kualitas produknya akan lebih baik lagi. Kita bantu dari sisi ekosistem logistiknya dengan ada fulfillment center di Smesco, R&D-nya ada Smesco Labo, pembiayaan hari ini juga sudah banyak sekali alternatif.
Kemudian dari sisi pelatihan tadi salah satunya edukukm.id sudah bisa diakses dengan mudah gitu ya. Dan proteksi pasar juga kita lakukan, mengafirmasi di e-commerce dengan produk-produk impor gitu. Nah, ini juga terus kita jahit ya, memastikan agar produk UMKM ini dapat bersaing, dapat mengakselerasi lagi sampai dengan stimulus daya belinya. Ini juga ya sedang didesain bagaimana nanti ketika membeli produk lokal yang sudah terkurasi ini akan ada insentif bagi pembeli. Jadi kalau misalnya hanya dari sisi supply tapi demand-nya tidak permintaannya kurang juga kan ya tidak akan seimbang gitu ya Mas Hanif. Iya. Baik. Terima kasih banyak Pak Vicky Satari. Ini ternyata sudah cukup banyak ya apa yang saya tanyakan, dan tadi juga Pak Vicky juga menjelaskan cukup lebar ya, cukup panjang juga, cukup jelas gitu ya, mulai dari kebijakan yang diambil oleh pemerintah, termasuk juga peluang-peluang hibah, program-program yang bisa diakses oleh teman-teman pelaku industri, termasuk juga kunci dalam keberlanjutan bisnis. Nah, di sini ada 2 kata kunci yang ingin saya sampaikan lagi ya. Pertama adalah inovasi bisnis model, itu sangat penting ya, karena mungkin pasca pandemi ini akan banyak tren perubahan pasar gitu ya, termasuk juga perubahan tren produk gitu. Kemudian yang tak kalah pentingnya adalah kemitraan dengan pelaku industri, termasuk juga digitalisasi. Baik Pak Vicky Satari, terima kasih banyak atas waktunya dan atas insight-nya. Semoga Terima kasih semua. bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih Pak Vicky. Ya, saya mohon izin Mas Sampai Hanif, jumpa. rekan-rekan semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Pak Vicky sekali lagi. Ya, teman-teman sekalian, itu tadi ya sesi bersama Pak Vicky selaku dari staf khusus dari Kementerian UKM dan Koperasi. Selanjutnya ada sesi yang tidak kalah menariknya, teman-teman sekalian. Setelah tadi kita mendengarkan banyak cerita dan juga banyak informasi yang kita ulas dari sisi pengambil kebijakan, dalam hal ini pemerintah. Nah, kali ini kita akan berdiskusi langsung bersama pelaku industri. Di sini ada 2 narasumber yang cukup inspiratif ya, dan tak kalah kerennya gitu ya. Sebagai pelaku usaha yang sudah punya branding sendiri, sudah punya usaha sendiri. Di sini ada Mas Serafim Firman selaku founder dari Nukalele ya, brand fashion lokal ya, yang mengangkat tentang warisan budaya Nusa Tenggara Timur. Kemudian nanti akan juga dibersamai oleh Mbak Maria Isabella selaku founder Opa de Flores. Sebelumnya saya sapa dulu, selamat siang Mas Rafim, Mbak Bella. Halo Mas Hanif, selamat siang Mas. Selamat Halo siang. Kak Bella, selamat siang. Apa kabar semua? Ini semua Mbak Bella dan Mas Firman posisi lagi di Flores ya? Iya, saya lagi di Flores. Oh, Mas Firman di Flores, kalau Mbak Bella Iya. Aku di Jakarta. Oh, di Jakarta. Oke. Saya kira lagi di Flores ini, soalnya suasananya hampir mirip-mirip ya. Oke. Oh, gitu. Mas Rafim dan Mbak Bella, tadi kita sudah cukup banyak mendengar informasi dari Pak Vicky ya terkait tentang kondisi pelaku usaha industri di tengah pandemi, kemudian juga program-program yang sudah digelontorkan oleh pemerintah di masa pandemi gitu ya. Nah, saya ingin mendengar langsung dari Mas Rafim dan Mbak Bella. Mungkin dari Mas Rafim dulu ya, dari sebelah timur ya. Nanti disusul oleh Mbak Bella. Pertanyaannya sama Mas, bagaimana kondisi selama pandemi ya, baik itu SDM yang dibawahi oleh Mas Rafim, termasuk juga keberlanjutan bisnisnya. Dalam hal ini selama pandemi di bulan awal tahun kemarin, dari Januari 2020 sampai sekarang, apakah mengalami kontraksi yang cukup luar biasa gitu ya, hingga akhirnya harus melakukan inovasi model bisnis seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Vicky. Mungkin bisa diceritakan terlebih dahulu, Mas. Oke Mas Hanif, oke terima kasih Mas Hanif untuk pertanyaannya. Menarik banget nih kalau kita ngomongin gimana sih pengaruh pandemi yang kurang lebih udah 2 tahun ya, udah hampir 2 tahun. Udah 2 tahun ini ya. Iya, terhadap pertumbuhan bisnis di Nucalale itu sendiri sih Mas. Nah sebenarnya Nucalale ini kan salah satu UMKM yang bergerak di sektor industri kreatif ya Mas ya, yang benar-benar merasakan dampak pandemi COVID-19 yang ya sudah berjalan kurang lebih 2 tahun lah.
Nah, sebenarnya pun kita merasakan dampaknya itu yang pasti ada negatifnya dan juga ada positifnya ya, Mas. Ada sisi Tergantung positif. bagaimana kita menyikapinya aja. Nah, Betul, betul. tetapi yang kita rasakan juga adalah dua hal ini tuh benar-benar membuka cara pandang kita terhadap banyak hal yang terjadi di sekitar kita. Mungkin yang pertama saya mulai sharing dari dampak negatif ya. Mungkin yang pertama, yang paling pertama kita rasakan tuh mungkin ke ini sih Mas, kayak daya beli dari customer yang sudah mulai menurun. Karena kita tahu sama-sama bahwa produk kita kan produk fashion nih Mas di Nucalale. Jadi bukan merupakan kebutuhan primer masyarakat di tengah kondisi saat ini. Jadi selama kurang lebih 2 tahun ini minat orang untuk membeli produk kita ini sudah sedikit menurun gitu. Nah, tapi di akhir-akhir ini sebenarnya udah mulai membaik sih Mas dibandingkan dengan tahun lalu. Dan yang kedua adalah seperti mungkin tadi sempat dimention juga ya sama Mas Ibnu bahwa di kondisi seperti ini tuh ada beberapa kondisi juga yang mengakibatkan beberapa pekerjaan khususnya di UMKM itu terhalang karena tadi mobilitas yang terbatas dan juga beberapa kondisi yang mengharuskan kita tidak boleh banyak melakukan kegiatan gitu. Dan di Nucalale sendiri pun salah satu kegiatan yang sering kita lakukan adalah bazar offline gitu Mas. Jadi selama pandemi itu benar-benar tidak ada dan itu benar-benar ngaruh banget ke kita gitu. Dan juga yang kita rasakan adalah berkaitan dengan produksi karena beberapa kondisi itu akhirnya beberapa produksi yang terhambat dan juga terlambat sehingga ngaruh ke beberapa timeline kita, timeline untuk produksi, untuk campaign dan segala macamnya. Nah, tapi di balik semua itu Mas, yang kita rasakan di pandemi kemarin akhirnya memberi kita ruang untuk inovasi dan juga berkolaborasi gitu. Mungkin kalau inovasi kayaknya banyak teman-teman di luar sana yang akhirnya beradaptasi lalu inovasi gitu kan di tengah situasi dan kondisi ini gitu. Nah, tapi kalau di kita yang kita lakukan juga adalah kolaborasi. Seperti di awal pandemi tahun kemarin yang kita lakukan adalah karena kita ngelihat sih Mas kayak customer kita dan juga banyak teman-teman di luar sana kan udah mulai bosan nih di rumah gitu. Apalagi di 2-3 bulan pandemi kemarin kan. Kita ngelihat bahwa orang udah mulai jenuh nih di rumah gitu. Nah, apa yang harus kita lakukan? Nah, yang pertama yang kita lakukan itu kita ngadain acaranya nyanyi dari rumah Mas di Instagram. Nah, jadi kita mencoba berkolaborasi dengan seniman-seniman muda yang ada di NTT untuk secara rutin tiap minggu itu melakukan ini sih Mas kayak ibaratnya virtual konser gitu nyanyi dari rumah gitu. Nah, terus selanjutnya itu kita mencoba melakukan talk show dengan beberapa public figure dan juga travel blogger sih Mas seputar industri kreatif dan juga seputar tourism gitu. Dan yang terakhir yang kita lakukan adalah virtual trip untuk mengobati rasa kangen orang-orang dengan traveling sih Mas. Oke. Jadi banyak inovasinya ya. Iya, benar banget. Nah, dan yang juga kita lakukan selain kolaborasi dalam bentuk movement seperti itu, kita lakukan itu kolaborasi dalam bentuk menghasilkan produk bareng Mas. Seperti kemarin itu kita pernah berkolaborasi dengan seniman asal Jogja, terus seniman asal Bandung dan juga kemarin juga dengan beberapa lembaga swasta sih Mas. Nah, dan ini benar-benar akhirnya ngasih banyak manfaat positif sih Mas buat kita gitu. Jadi karena kemarin pandemi akhirnya kita membuka diri sih untuk melakukan banyak hal. Nah, kurang lebih seperti itu sih Mas yang kita rasakan selama kurang lebih 2 tahun ini. Kegiatan-kegiatan yang tadi Mas Rafim sampaikan itu, apakah ini sudah ada sebelumnya Mas? Atau justru ini inovasi baru yang hadir selama masa pandemi? Nah, itu sebenarnya inovasi di masa pandemi sih Mas. Di masa pandemi ya? Akhirnya kayak, kita harus ngelakuin apa ya? Wah, kayaknya ini gitu. Karena memang di lapangan sendiri banyak tuh yang kemudian berusaha untuk beradaptasi, ternyata tidak bisa melakukan inovasi, justru melakukan banting setir gitu ya. Jadi ya udah gitu, karena ini tidak menjanjikan bisnisnya, kemudian pasarnya sudah hilang, kemudian produksinya juga sudah macet, akhirnya ya mereka meninggalkan bisnis ini dan itulah yang membuat usaha ini menjadi gulung tikar. Nah, Mas Rafim sendiri cukup berhasil di sini melakukan bisa beradaptasi dengan baik ya, kemudian melakukan inovasi dan tadi kalau tidak salah banyak akhirnya bisa melibatkan kolaborasi antar industri gitu ya. Iya benar. Jadi hal ini tentu akan dampaknya apa Mas kalau dari usahanya Mas? Apakah brand semakin terkenal atau justru hanya untuk menghidupkan industrinya sendiri? Nah, kalau misalkan dampak nih Mas, kita ngerasakan lumayan banyak nih Mas dampaknya. Mungkin yang paling kerasa sih exposure ya Mas ya. Jadi yang dulunya ibaratnya kita brand kecil, akhirnya tuh
mulai banyak dilirik orang gitu Mas, mulai banyak ya. kenal, oh ada Nucalale nih gitu kan, terus kayak Hmm. dan juga akhirnya banyak orang yang tahu kita dan ujung-ujungnya kan pasti ngaruh ke penjualan gitu kan, ngaruh ke peningkatan penjualan lagi gitu sih Mas, dan itu benar-benar Oke. terasa sih Mas dari exposure-nya terus dari peningkatan penjualan sih Mas. Iya. Baik Mas Rafin, sekarang kita berpindah sebentar ke Mbak Belan ya. Kita ingin mendengar bagaimana sih kondisi bisnisnya Kopado Flores selama masa pandemi di awal tahun 2020 kemarin, dan inovasi-inovasi apa yang coba digairahkan oleh teman-teman dari Kopado Flores. Mungkin bisa diaktifkan dulu. Oke, halo. Iya. Oke, halo Mas Hanif, Afim. Aku sama Afim nih kebetulan kan karena sama ya lokasinya, jadi sama-sama saling kenal, saling ngobrol-ngobrol juga dan lain-lain. Lokasi produksinya sama ya? Lokasi produksi kan kalau di Kopado Flores nih kita lebih banyak sebenarnya penenunnya di daerah Kabupaten Sika. Kalau Afim kan lebih ke daerah Manggarainya ya, gitu. Cuman ada beberapa sih di sana juga, gitu. Oke, tadi pertanyaannya sharing tentang Kopado Flores dulu ya selama masa pandemi apa ya? Ini kayak kalau tadi Afim banyak banget udah sharing, aku juga ngelihatnya tadi Afim dan teman-teman Nucalale udah sangat-sangat komprehensif ya buat transform aktivitas bisnisnya ke yang model baru nih selama pandemi. By the way, kalau di Kopado Flores sendiri, aku cerita sedikit kali ya, karena kan kalau kita nih social enterprise yang memang punya misi, sebenarnya fokus utama kita nih tidak hanya untuk bertransaksi, menjual produk dan lain-lain, tapi untuk memberdayakan perempuan-perempuan di sana. Apa yang kita lakukan adalah kita mencoba untuk mengemas proses penenunnya sendiri, itu menjadi salah satu medium pemulihan berbasis meditasi visual. Itu sebenarnya inti nilai yang selalu kita bawakan dan kita tularkan nih ke orang-orang yang mungkin konsumen, mitra dan lain-lain gitu. Nah, selama pandemi ini apa yang kita lakukan itu sebenarnya cukup ini tuh kesana tuh kayak ada badai menghantam gitu. Karena kalau teman-teman tahu dari 2019 itu kan 2019 akhir ya, kita tuh udah punya ongoing program, sebenarnya ongoing program yang menjawab komponen bermitra lintas industri. Jadi kita waktu itu kerjasama sama salah satu perusahaan financial teknologi, itu kita udah ada rencana untuk mendistribusikan modal usaha, terus pembinaan penenun-penenun setempat dan lain-lain. Waktu mau eksekusi nih di tahun 2020, sebenarnya udah banyak nih plan-plannya dan sebenarnya banyak banget aktivitas yang didukung sama BUMN, sama pemerintahan dan lain-lain, mitra-mitra lain. Lalu tahun 2020 kita nggak ada yang tahu, tiba-tiba pandemi, mau nggak mau semuanya seketika tuh kayak berhenti sejenak gitu awal-awal tahun. Jadi itu kayak cukup beban di awal tahun 2020. Terus akhirnya kita mencoba berefleksi nih. Jadi kalau di Kopado Flores nih kita filosofinya kan karena kita selalu ngelihat sebuah proses dalam menenun tersebut. Jadi apapun yang kita lakukan, kita selalu bercermin bagaimana si penenun tersebut, kan kalau kita tahu tenun itu banyak banget motifnya. Setiap motif pun ceritanya beda-beda. Nah, penenun tersebut ketika menenun, itu sebenarnya mereka tuh merefleksikan, menceritakan cerita-cerita masing-masing orang. Jadi kayak semacam diary, tapi visual, terus ada di tenun. That's why yang selalu kita lihat itu sebagai pemaknaan yang hidup bagi si kain tradisional tersebut. Sebenarnya ini metode yang nggak cuma dilakukan di Nusa Tenggara Timur, tapi semua daerah di Indonesia tuh sebenarnya punya kain tradisional dengan metode menenun. Kita tahu ada tenun Bali, ada tenun Jepara dan tenun-tenun lainnya. Cuman itu sebenarnya tantangan yang masih banyak PR-nya dan perlu dieksekusi nih sama pelaku-pelaku lokal. Nah, menjawab hal tersebut kita berefleksi kalau kalau gitu kalau sekarang kayaknya semesta nih lagi ngomong, nggak boleh nih terlalu agresif. Karena balik lagi ke filosofinya si tenun sendiri kan kita bahan utamanya nih tenun ya. Dari mulai proses pemaknaan visualisasinya, terus proses penentuan pewarnaan alam mana ya yang akan kita pilih gitu untuk meramu kain tenun yang tidak hanya berkualitas, tapi kalau di Kopan nih kita punya nilainya nih, nilai yang kita sebut sebagai fashionably humanist.
Jadi fashionably humanist itu adalah nilai yang kita tularkan untuk menceritakan tenun itu tuh bukan hanya sebuah proses, Iya. bukan hanya sebagai salah satu proses mata pencaharian, tapi juga ada pemaknaan-pemaknaan dari lingkungan hidup, pemaknaan-pemaknaan keluarga, pemaknaan-pemaknaan filosofis dan lain-lain ke dalamnya. Lalu kita mencoba, oke, kalau gitu karena alam sudah berbicara, kita nih karena semua bahan-bahannya yang kayak aku pakai nih tenun juga nih, tenun. Pewarnanya kan dari alam semua ya. Jadi kita coba kita mungkin bisa perlahan untuk modifikasi hulu ke hilir bisnisnya. Jadi kalau tadi sempat disebutin lagi, kalau hulu sebenarnya kalau di Copa de Flores secara proses bisnis itu paling berat sebenarnya di hulu. Karena di hulu kita nih kerjasamanya sama multi stakeholder, dari mulai kolaborasi sama penenun lokal, terus sama mitra-mitra lokal, sama NGO, sama LSM, sama Pemda dan lain-lain. Jadi tuh banyak banget stakeholder di hulu yang kalau hulunya udah sakit, pertengahan mau ke hilir sampai hilirnya tuh akan terdampak gitu. Jadi kita coba ngelihat ke hulunya dulu. Apa sih yang bisa kita modifikasi di hulu? Nah, kalau sebelumnya nih, sebelum pandemi, metodenya kan kita kerjasama sama penenun-penenun lokal, mereka udah selesai bikin tenun. Lalu kita nih yang banyak domisilinya di Jakarta, tim Kopa nih co-foundernya rame, Mas Hanif. Kita tuh berdelapan, perempuan semua, semuanya tuh domisili di Jakarta. Iya, semuanya co-founder dan founder lah ya, kita sebutlah semua founder gitu di Copa de Flores gitu. Jadi ketika kita paham keterbatasan kita adalah di wilayah, kalau di lokal, ini kita tuh sebenarnya selalu mendefinisikan penenun itu tuh bukan pekerja kita, tapi guru-guru kita di sana. Karena mereka yang tahu prosesnya seperti apa. Jadi kita manggilnya selalu mamah. Jadi kalau lihat kontaknya aku nih kalau di di handphone banyak banget mama A, mama B, mama C dan semuanya. Kita sebutnya mama kalau di Kopa karena mereka adalah guru-guru kita yang paham betul sebenarnya kondisi di lokal tuh seperti apa. Nah, lalu kita sadar peran kita yang bisa kita lakukan sesederhana mungkin karena kita domisilinya di Kota Jakarta. Kita ngelihat kalau problem utama ketika sebelum pandemi, bahkan setelah pandemi pun masih terasa ya. Mereka tuh udah selesai menenun. Menenun itu kan prosesnya 3 bulan sampai paling lama tuh bisa setahun, 2 tahun lebih lah ya, tergantung motif apa yang mau mereka buat atau sepanjang apa tenun yang mereka mau buat gitu. Nah, banyak banget kejadian ketika mereka udah selesai menenun. Ini pernah juga kejadian di Manggarai, di salah satu desa lokal di Manggarai. Ada kebakaran daerah lokal di di desa-desanya gitu yang menyebabkan tenun-tenun yang udah mereka buat gitu ya sebulan 2 bulan makmur tenun tuh lenyap habis ambiar semua kan. Jadi kita ngelihat kalau kalau gitu ini udah prosesnya lama, apa yang bisa kita modifikasi di proses tersebut, lalu kita coba bantu untuk mengkomersialisasikannya ke daerah-daerah lain yang belum terjangkau oleh penduduk lokal gitu. Nah, di situ kita lihat karena kalau aku sendiri kan asalnya dari Flores ya, jadi bapak mama aku tuh dari Nusa Tenggara Timur dua-dua. Jadi aku paham betul ketika aku ke Flores, aku lihat mereka nenun capek-capek gitu, mama-mama setiap rumah tuh sebenarnya punya penenun. Jadi kalau ke Flores ngelihat desa tenun, itu jarang loh ada penenunnya di situ yang kayak yang kayak beraksi gitu ya, kayak nenun gitu. Sebenarnya enggak. Aktivitas utamanya mereka itu adanya di rumah-rumah. Jadi jangan heran kalau ke desa wisata di Flores tuh nggak ada orang yang nenun karena sebenarnya aktivitas utama mereka itu sangat dekat dengan aktivitas di keluarga mereka, di rumah-rumah mereka itu. Iya, di domestiknya. Jadi kita coba waktu itu membantu, kita kasih kayak semacam timeline. Coba klasifikasiin tenun mana yang akan dibuat sebulan, 2 bulan, 3 bulan sampai seterusnya. Lalu kita coba setelah mereka selesai buat itu kita modifikasi ke baju-baju yang kayak aku pakai di Jakarta. Karena kita lihat mereka udah nenunnya kayak gimana, serumit apa, terus dapatnya cuman seberapa nih, salah satu nilai sosialnya ya. Dikirim ke ada orang misalkan tengkolak-tengkolak yang beli, terus dihargainya tuh mahal banget gitu di kota. Nah, aku tuh proses pencarian passion juga sih. Kalau orang nanya gimana caranya kita nemuin passion, pilihnya yang suka atau yang tidak suka. Kalau aku pilih yang paling aku nggak suka. Karena aku sangat marah, aku sangat benci ketika aku ke festival-festival fashion, ketika aku ke tempat-tempat perdagangan kain, itu harganya mahal banget.
10 Iya, iya. juta lah, pokoknya belasan-belasan. Sedangkan di lokal aku lihat secara realita pergerakan ekonominya pun masih terbelakang Iya, gitu. Pak. Nah, di situ kita coba membantu di distribusinya. Mhm. Nah, ketika pandemi, kita mau nggak mau nih karena tahu nih hilirnya udah terdampak juga nih. Biasanya kita depend on offline marketing. Oke, Sebelum oke. setahun tuh kita udah agendain, Mas. Oke, Mhm. kita Januari mau ngapain, Februari ngapain, sampai Desember tuh udah ada agenda exhibition-nya. Terus karena offline, semuanya harusnya offline nih, harus di online-in. Salah satu nilai kita untuk bercerita ke konsumen, ceritain si makna tenunnya itu hilang. Apa yang akan kita lakukan kalau seperti itu? Nilai jual kita nih jadinya berkurang nih kalau kayak gitu Iya, kan, iya, iya. pesan-pesannya tereliminasi. Akhirnya kita coba, oke, kayaknya kita nggak bisa terlalu mendominasi perubahan di hilir. Kita mau nggak mau ganti bisnis modelnya nih. Nah, bisnis model yang kita rubah dari yang mulai B2C nih, kita jualan kan biasanya kain udah kelar, kita modifikasi, kita jadiin pakaian gitu kan. Nah, di sini kita coba, oke, kalau gitu kita rubah modelnya. Kita coba desain dulu, kita coba bikin proposal, kita coba merubah bisnis model dari yang Oh, bisnis oke, to oke, oke. consumer ke bisnis to bisnis. Karena sekarang kan kita lihat demand-nya banyak banget nih yang jualan, yang seminar online, yang segala Iya, macam betul, betul, online. Jadi betul. sistemnya tetap sama, kita tetap mengunci aktivitas-aktivitas pemasaran dan dari aktivitas pemasaran tersebut kita lempar ke operasionalnya. Bisa kapasitasnya seberapa yang bisa. Lalu kita coba jualin produk-produk tersebut dan akhirnya menjawab perubahan atau kegiatan-kegiatan yang kita lakukan gitu. Nah, ini tuh kita lakuinnya diem-diem Mas Hanif. Jadi karena kan sebenarnya prosesnya cukup lama ya kalau kita mau kasih tahu kita rubah bisnis model nih. Kalau positioning di digital itu nggak terpesankan dengan baik, orang tuh bakal bingung. Ini sebenarnya Kopan nih jualannya souvenir, baju tenun, atau Iya, iya, iya. perhiasan, karena terlalu banyak produk yang kita jual gitu Produknya kan. Jadi sudah, kita oh iya, betul. ya udah kita one by one aja, tapi back end of the business process kita tetap berjalan gitu. Jadi kesimpulan dari tadi aku ngobrol adalah bagaimana kita mencoba merefleksikan si pandemi ini sebenarnya bukan jadi jurang yang kayak oke, gue masuk jurang terus gue sekarat gitu, bukan seperti itu. Iya, Tapi iya, iya. bagaimana kita melihat jurang nih sebenarnya untuk proses kita berdiskresi kali ya kita sebutnya, kayak merenungkan apa yang perlu kita rubah demi modifikasi bisnis model yang lebih hidup jangka panjangnya gitu. Iya, iya. Dari aku. Terima Berarti kasih memang Mas ya. Hanif. Makasih banyak Mbak Bella, ini cukup banyak sekali penjelasannya gitu ya, dan dijelaskan cukup detail dari prosesnya gitu ya. Jadi memang di tempatnya Mbak Bella di Kopa sendiri memang karena tenun ini kan bagian dari budaya Indonesia ya. Jadi yang dijual saat ini bukan hanya bentuk tangible-nya, tapi juga intangible-nya gitu tadi ya, storytelling-nya, nilai-nilainya gitu. Nah, karena tenun ini memang pasarnya cukup banyak sekali, apalagi sekarang sudah banyak dimodifikasi tuh, mulai dari pakaian dari atas sampai bawah tuh semua sudah ya semua ada modifikasi tenunnya walaupun cuma selare seperti itu ya. Nah, saya menarik tadi Mbak Bella yang tadi diceritakan bahwa memang sebenarnya konsep dari Kopa sendiri adalah bukan hanya untuk bisnis tapi juga dari unsur pemberdayaan masyarakatnya. Nah, kalau produk-produk sendiri dan juga pelaku-pelakunya yang nyetor produk itu apakah dari Sika atau memang menghimpun dari beberapa kabupaten, dan sejauh ini sudah berapa banyak Mbak yang dilibatkan dalam proses menenun termasuk juga yang tergabung di dalam Kopa sendiri? Oke, kalau di Copa de Flores nih kita pembagiannya tuh dari mulai per kabupaten, terus kita turunin lagi per desa, kita turunin lagi tuh per lingkungan komunitas. Jadi kalau satu desa itu udah banyak komunitasnya di sana. Nah, jadi akan memungkinkan satu orang tuh terdapat di beberapa komunitas gitu. Jadi yang dilakukan Kopa demi bisa mendistribusikan secara normal aktivitas kita tuh kita pendekatannya ke komunitas tersebut instead of individual mama-mamahnya gitu. Jadi dari komunitas tersebut yang akan distribusiin. Kalau soal ini berarti pertanyaannya daerah ya. Kalau daerah memang mungkin karena faktor aku asalnya tuh dari Kabupaten Sika. Jadi dulu tuh aktivitas
distribusi tenun dan lain-lain udah dilakukan oleh ibu aku duluan. 2018 aku coba bantu dengan kolaborasi bareng sama teman-teman. Jadi mayoritas memang adanya di Kabupaten Sika gitu. Di Kabupaten Sika pun tuh ada kayak sekitar 3 desa. Dan di 3 desanya tersebut itu tuh banyak komunitasnya. Jadi kalau dikasih tahu perhitungan secara matematikanya berapa orang, kita pasti selalu susah jawabnya berapa karena komunitas ya basisnya ya. Nah, karena basisnya komunitas, lalu secara realita sebenarnya menenun itu bukan aktivitas aktivitas mutlak mata pencaharian mereka. Karena itu adalah proses kayak salah satu kebiasaan. Jadi sebenarnya menenun itu masih pasif income-nya mereka. Kalau mereka aktivitas utama mereka tuh banyak yang berkebun, mama-mama yang guru nih. Lalu mereka baru nenun gitu. Nah, kita coba membantu mentransformasikan, sebenarnya ini belum kejadian ya kalau di Copa de Flores ya, kita coba pelan-pelan mau mentransformasikan kalau it's okay kalau kamu pengen full time jadi penenun, karena sebenarnya kalau kita lihat peluangnya, walaupun sekarang lagi pandemi, aku tuh sangat yakin ya setelah pandemi kan banyak banget nih hasrat orang pengen belanja, pengen traveling gitu kan. Kalau ekonominya tumbuh ya. Iya, kalau ekonominya tumbuh, amin, UMKM. Jadi aku tuh sangat sebenarnya sangat positive thinking setelah pandemi itu bakal kayak apa ya sebutannya ya? Kayak istilahnya demand-nya tuh akan lebih 2 kali lipat, 3 kali lipat karena banyak banget sekarang orang-orang yang kayak aku nih sekarang nih, dulu tuh setiap bulan tuh aku keluar kota. Nggak hanya ke Flores sebenarnya, ke daerah A, B, C, D, Z itu tuh karena pengen ngelihat aktivitas budaya lokalnya, tenun-tenunnya dan lain-lain. Udah haus banget nih pengen keluar gitu kan. Jadi aku yakin banget setelah ini banyak banget penenun-penenun lain yang bakal terlibat sebagai full time penenun di Copa de Flores. Dari situ kami coba menangkap daerah-daerah yang mungkin nanti akan kita develop lagi di Kabupaten Manggarai, terus ada juga kita sekarang udah ada sih beberapa di ND sama di Sumba. Jadi kalau ditanya wilayahnya mana aja, paling banyak tuh di Kabupaten Sika, di Momere. Paling banyak ya. Lalu di ND kalau teman-teman tahu Danau Kelimutu, itu sebenarnya ada banyak penenun di sana. Terus di Sumba, kalau Sumba kan banyak banget ya tuh alam-alamnya, sama di Manggarai. Dan semua daerah nih motifnya beda semua nih. Iya, betul. Motifnya beda semua dan ya gitulah ya, pesan-pesannya juga beda semua. Iya. Gitu. Ya kebetulan saya juga penggemar tenun gitu ya. Tapi saya kalau tiap beli tenun itu tidak saya jahitkan menjadi baju, Mbak. Karena apa ya? Eman-eman gitu ya. Sayang sekali gitu. Apalagi kalau sudah badan makin besar gitu kan, terus nggak muat, itu sayang sekali kalau nggak pakai. Jadi ya sudah, biarkan menjadi kain dan itu bakal ya saya kenang aja gitu. Nah, iya, benar sekali. Ini tuh sama banget Mas Hanif, kayak kalau di Copa nih kita kan suka pamerannya tuh pameran yang banyak kolektor tenun ya. Wah, sering banget dikomplain. Ini harusnya nggak boleh nih dijadiin tenun, dijadiin baju, motifnya dipotong-potong nih sayang gitu kan. Jadi ya itu balik lagi, hulu kita nih sangat banyak otaknya, sangat banyak opini-opininya. Jadi kalau kita mau apa-apain tenun tuh kita nanya ke mamahnya dulu, nih ceritanya kayak gimana, bagian mana yang nggak boleh dipotong, bagian mana yang boleh kita taruh. Dari mulai vertikal horizontalnya, jadi kalau misalkan beda, ceritanya udah nggak bisa dikasih tahu gitu loh. Jadi ya itulah sekarang kita coba membuatnya jadi souvenir dulu aja selama pandemi. Jadi kalau mau dibuatkan baju semacam ada SOP-nya sendiri ya gitu ya. Iya, ada SOP-nya, ada curhat-curhatannya dulu nih sama tenunnya. Jangan sampai penenunnya udah ceritain bagus-bagus gitu ya secara visual, terus kita potong ya, itu kan gimana gitu, hilang gitu kan makna kehidupan di balik dalamnya. Saya berpindah ke Mas Afim ini, tadi Mbak Bella cerita bahwa cukup optimis gitu ya, pasca pandemi ini ya mudah-mudahan tidak ada lagi namanya PSBB gitu ya, jilid berapa atau kemudian melonjaknya kasus, mudah-mudahan kita semua berusaha untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dan kita selalu berdoa supaya pandemi cepat berakhir gitu ya. Karena dengan berakhirnya pandemi ya ekonomi kita bisa tumbuh, pariwisata bisa jalan dan industri kreatif juga bisa bangkit. Nah, kalau dari Mbak Bella sendiri kan tadi cukup optimis Mas Afim terkait tentang pasca pandemi akan ada lonjakan besar dalam hal pembelian gitu ya. Pembelian, kemudian juga selaku
pelaku penenunan juga akan bertambah. Bahkan dari yang awalnya adalah kegiatan sehari-hari yang itu bukan sebagai pendapatan utama atau profesi utama, bahkan kemungkinan akan bisa beralih ke full time. Nah, kalau dari Mas Afim sendiri melihat bagaimana kondisi pasca pandemi? Apakah cukup optimis juga seperti apa yang dirasakan oleh Mbak Bella, atau punya jawaban lain, Mas Afim? Oke Mas Hanif, oke tadi menarik sih, saya tadi menyimak banyak juga nih dari Kak Bella, terus kayak banyak belajar juga nih tentang tenun gitu kan, karena kita sebenarnya sama-sama juga sih Mas, kayak di Flores, dan walaupun kalau Duca Lale sebenarnya kan biasanya semuanya ilustrasi sih Mas, sekarang belum tenun, tapi kita juga tuh apa ya, cukup tertarik gitu kan untuk belajar tenun, melihat tenun, dan saya juga mungkin sama Kak Bella juga kan, ibu kita tuh pasti penenun gitu, kayak ibu-ibu di Flores tuh pasti menenun gitu kan, jadi emang kayak banyak hal menarik. Nah kalau misalkan ini sih Mas, kayak tadi ke pertanyaannya adalah ke ini ya, tren pembelian setelah pandemi, ya pasti sama lah Mas, kayak semua orang pasti optimis sih setelah pandemi. Pasti daya beli orang itu makin meningkat sih, karena yang saya lihat sekarang adalah di 2 tahun ini, dan saya sendiri pun apa ya, ibaratnya tuh daya belinya kan gitu-gitu aja gitu Mas. Jadi selama 2 tahun ini saya nggak ngapain gitu, ibaratnya nggak traveling, nggak apa dan sebagainya gitu kan, dan ibaratnya saya udah menyimpan banyak hal yang nanti akan bisa saya lakukan setelah ibaratnya pandemi ini berakhir lah atau dilonggarkan gitu kan. Nah jadi yang diharapkan dan juga yang pastinya optimis sih Mas, setelah ini nanti lonjakannya mungkin akan makin besar sih Mas, dan mungkin juga akan diikuti kayak tren berwisata atau apa, itu nanti akan ngaruh juga sih ke ekonomi kreatif, karena sejujurnya pun di produk di Duca Lale itu pun ada kaitannya dengan tourism ya Mas ya gitu. Jadi emang nanti kedepannya yang pasti itu sih Mas, akan mengalami lonjakan yang cukup signifikan sih. Gitu Mas Andi. Oke, Mas Afim, kalau tadi kan di tempatnya Mbak Bella itu kan sebenarnya konsep bisnisnya itu kan menjual hal yang sudah ada sebelumnya gitu ya. Jadi ini adalah budaya gitu yang ada di Mbak Bella yang saat ini dijual di Kopa itu. Budaya yang sudah mengakar kuat di masyarakat sebagai penenun, kemudian dikemas ya dengan model bisnisnya Mbak Bella, kemudian dijual ke konsumen. Nah, kalau dari Mas Afim ini mengkreat baru atau mirip-mirip dengan Mbak Bella? Oke, kalau misalkan kita Mas ya, oh ya tadi kayaknya saya belum cerita banyak ya tentang Duca Lale di awal gitu. Nah, jadi kalau di Duca Lale itu sendiri Mas, kita lebih ke ini sih Mas, kita lebih menyampaikan budaya, narasi budaya dan juga kekayaan lokal wisdom yang ada di Nusa Tenggara Timur gitu Mas. Nah, sebenarnya kita semuanya Nusa Tenggara Timur sih Mas. Jadi kita menarasikan itu dengan cara yang sederhana sih Mas. Sederhananya dalam artian gini, kita salah satu goalnya adalah memperkenalkan budaya Nusa Tenggara Timur ke anak-anak muda gitu. Nah, kita cari nih Mas, pendekatan yang paling menarik itu apa? Yang paling sederhana untuk anak muda tuh apa? Biar mereka tuh tertarik sama budaya NTT gitu. Nah, salah satu yang kita lakukan itu adalah kita membuat ilustrasi Mas. Yang ilustrasinya itu benar-benar yang semenarik mungkin, mengikuti tren tapi tidak menghilangkan ibaratnya nilai budayanya gitu Mas. Nilai budaya yang ada di Nusa Tenggara Timur. Nah, dan kita coba cari lagi nih Mas, dari ilustrasi ini mau diapain gitu. Nah, jadi kita mencari sesuatu yang dekat sama kehidupan anak muda gitu. Nah, akhirnya kita menemukan bahwa fashion adalah salah satu ibaratnya diplomasi yang paling menarik gitu untuk anak muda, karena kita bisa membawa budaya itu sedekat mungkin dengan anak muda, sedekat mereka pakai gitu loh Mas. Jadi kayak dengan pakai produk ini kan akhirnya budaya itu bisa bukan melekat sih, akhirnya lebih dekat dengan mereka kan. Dan akhirnya mereka itu cari tahu gitu. Nah, harapannya adalah dengan mereka cari tahu bisa juga ngasih efek sistematis gitu Mas ke ibaratnya ke pengembangan budaya, pelestarian budaya dan juga di NTT-nya sendiri gitu Mas. Karena dari beberapa pengalaman kita tadi sama seperti yang tadi sempat dimention sama Kak Bella, adalah kita juga sering ngikutin ini sih Mas, kegiatan offline kayak bazar gitu-gitu. Dan terakhir itu kita ikut di Malaysia gitu. Nah, di Malaysia waktu itu mereka cuma mengenal Indonesia adalah Bali gitu. Nah, bahkan kalau ngomongin Nusa Tenggara Timur, paling taunya Komodo gitu. Selain Komodo mereka nggak tahu gitu. Nah, jadi yang kita lakukan adalah kita benar-benar storytelling Mas. Kita membawa narasi tentang NTT lewat produk mereka, lewat produk kita gitu. Jadi kita mencoba ceritakan dari tradisi berburu Pautila Malera, terus beberapa desa adat, terus tradisi di Sumba gitu kan, pembuatan tato tradisional dan sebagainya. Dan akhirnya setelah itu 2 minggu setelah itu ada yang kontak kita lagi tuh Mas, nanya,
oh iya kita berapa orang nih mau ke Werebo, kamu bisa nemenin kita nggak gitu. Jadi benar-benar kita pengennya tuh membawa orang tidak cuma merasakan experience secara visual di ilustrasi, tetapi juga harapannya di kemudian hari itu membawa mereka ke experience secara langsung. Nah, kalau Berarti seperti setelah itu langsung jadi operatornya ya? enggak juga sih. Jadi kita lebih ke Enggak ya? kayak ngasih ke teman-teman yang lain sih, Mas. Jadi Oh emang gitu ya. kita kan Jadi emang multiplier-nya dapat bersinergi ya? juga kan dengan Iya. pelaku travel lokal. Jadi kita coba mengkonekin aja orang-orang ini Iya, dengan iya. beberapa ini pelaku lokal gitu. Menarik ini, jadi multiplier efeknya dapat nih. Jadi Iya, ketika Mas. sudah Harapannya seperti disampaikan itu. ilustrasinya gitu ya, kemudian ada yang pesan gitu, karena tertarik, kemudian ya sudah, itu adalah di-linkkan dengan teman-teman di operator lokal. Baik, Mbak Bella, Mas Afim, ini ada beberapa waktu lagi bisa kita manfaatkan. Tadi kan sebenarnya sudah hadir Pak Vicky ya dari Kementerian Koperasi juga gitu. Nah, kalau melihat kondisi sekarang ya di masa pandemi dan pasca pandemi nanti ke depan, kira-kira sinergi apa yang diharapkan oleh teman-teman di Kopa, Mas Afim, dan juga mewakili pelaku industri ya terhadap program-program dari pemerintah itu. Karena kalau setahu saya di Flores sendiri itu punya namanya Floratama Academy ya sekarang ya, lagi digaungkan itu untuk meningkatkan brand-brand lokal di Flores, termasuk juga kabupaten-kabupaten tetangga yang dibawahi oleh Badan Otorita Labuan Bajo sendiri. Nah, mungkin dari Mas Afim dulu, jadi sinergi seperti apa dan harapannya strateginya dari pemerintah itu ke depan inginnya yang diinginkan oleh teman-teman seperti apa? Monggo Mas Afim. Oke. Oke, Mas Hanif, thank you banget untuk pertanyaannya. Selama ini pun ini sih Mas, kayak di Nucala sendiri dan saya pun sudah cukup banyak ya mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah ataupun beberapa instansi lainnya gitu. Dan saya sih melihatnya tuh beberapa kayak beberapa program ini kurang lebih adalah formulanya sama sih Mas, lebih ke inkubasi gitu kan. Jadi dengan memberikan materi dan segala macam gitu. Nah, kalau misalkan yang diharapkan oleh saya sendiri ya Mas ya selaku pelaku UMKM sih mungkin lebih ke kayak mungkin beberapa hal yang lebih real dan praktis gitu untuk kita para pelaku UMKM gitu. Karena Contohnya? kita lebih ini sih Mas, kayak pengennya tuh hal-hal yang praktis yang bisa langsung kita lakukan gitu loh Mas. Misalkan mungkin hal-hal sederhana seperti yang kita butuhkan sekarang adalah mungkin karena kita kan akses pasarnya terbatas nih Mas sekarang gitu kan, mungkin bisa dibantu untuk akses pasar gitu. Misalkan kalau di Labuan Bajo sendiri itu kan ibaratnya ada hotel, restoran dan segala macam. Menurutku mungkin bisa sinerginya tuh bisa melakukan kerjasama sih Mas antar Kemitraan pihak-pihak. tadi ya, yang disinggung Pak Vicky tadi ya. Iya benar, antar pihak-pihak ini biar nanti ibaratnya diberikan etalase gitu Mas untuk brand-brand yang ada di sini ataupun brand-brand lokal lainnya gitu Mas. Jadi secara nggak langsung kan itu bisa ngasih kita exposure gitu. Jadi orang-orang tuh yang datang ke Bajo itu bisa tahu, oh di Labuan Bajo itu misalnya Mas ya, Labuan Bajo tuh ada ini ya, ada brand A, B, C, D gitu. Nah kalau misalkan mungkin lebih ke keberlanjutan sih Mas. Misalnya dari program A, nah keberlanjutannya tuh seperti apa gitu. Jadi emang harus mungkin dari sisi kita udah dibekali nih secara teori gitu kan melalui webinar dan segala macamnya. Cuman menurutku mungkin ada langkah lain gitu yang mungkin perlu didampingi ataupun diberikan gitu untuk hal-hal lain yang bisa nanti menunjang kita sebagai ini sih Mas. Iya, utamanya untuk akses pasar tadi ya. Iya benar. Mengingat Labuan Bajo menjadi salah satu destinasi super prioritas ini yang tentu akan menjadi unggulan dari Indonesia sendiri dan tentu akan banyak wisatawan mancanegara, Nusantara yang masuk dan tentunya dengan adanya tadi harapannya adanya etalase di hotel-hotel, kemudian di industri lain itu bisa turut memperkenalkan produk-produk lokal yang ada di daerah. Kalau dari Mbak Bella sendiri gimana Mbak? Apakah ada saran sinergitas ya dari pemerintah, kemudian juga harapan? Oke, sebenarnya tadi sih udah cukup terjawab sama Afim, tapi mungkin aku mau coba menambahkan dan meringkas dari yang sudah kita
dengarkan juga tadi di awal dari Pak Vicky ya. Jadi sebenarnya pemerintah kita nih sudah punya banyak banget rencana untuk program pemulihan ekonomi pasca pandemi. Jadi kalau kita mau bahas tentang sektor pariwisata ada, tentang ekonomi kreatif ada, Iya, belum lagi F&B desa ada, ya. dan lain-lain tuh ada sebenarnya. Kalau dari aku pribadi sih berbicara mewakili teman-teman yang juga berkreasi, berkarya di sektor industri kreatif, terutama di produk-produk fashion gitu ya. Tadi benar banget kayak yang dibilang sama Afim. Jadi dari serangkaian program-program tersebut sebenarnya tidak akan tereksekusi dengan tepat guna kalau tidak ada pendampingan berkelanjutan ke setiap desa-desa, ke setiap pelaku-pelaku UMKM. Jadi misalkan, oke, ini udah ada bantuan akses modal. Kita coba lagi nih berefleksi, UMKM tantangan terberatnya itu sebenarnya bukan cuman kebutuhan modal kapital, tapi apa? Arus kas. Kayak sekarang yang tantangan terberat ketika pandemi. Kita udah punya uang, tapi uang itu tuh nggak bergerak gitu. Kalau kita ngomong secara bisnis, ngelihat kesehatan UMKM itu kan ada di arus kasnya kan. Bagaimana sebuah produk sama jasa tersebut tuh bisa bertransaksi dengan tepat guna, ketemu konsumennya, ngasih uang ke UMKM-nya berkreasi inovasi lagi. Nah, alur kas tersebut balik lagi nih ke aktivitas di hilirnya. Aktivitas hilirnya UMKM kan sebenarnya pemasaran ya. Kita ngomongin semuanya tentang marketing. Gimana caranya kita bisa mempertemukan konsumen yang tepat sama produk yang tepat sama UMKM yang tepat. Nah, terus kalau misalkan belum ngomongin ke marketingnya, produknya itu belum bagus, kita perlu nih banyak pendampingan gimana caranya UMKM tuh ngerti pembuatan produk yang nggak cuman bagus storytellingnya, yang nggak cuman bagus kualitas material-material pendukungnya, tapi juga bisa tepat dengan tren, tepat sama kebutuhan konsumen, tepat menjawab situasional kondisi yang saat ini terjadi, dan lain-lain sebenarnya. Jadi pendampingan berkelanjutan untuk pemahaman proses operasional kewirausahaan itu sebenarnya penting banget. Jadi nggak cuman akses modal, nggak cuman terbuka pemasaran dan lain-lain, itu perlu banget ada. Dan sekarang pun sebenarnya udah terrealisasikan sih, seperti yang tadi Pak Vicky udah sempat sharing ya, udah ada OSS, udah nggak perlu bayar OSS. Terus udah ada, kalau Copa del Flores tuh tahun lalu ikut salah satu acara, kayak bareng Mokalale juga ya, virtual expo. Jadi gimana caranya nih kita ketemu secara virtual sama konsumen-konsumennya. Itu mungkin boleh realisasi lagi untuk membantu proses hilir pemasarannya. Lalu paling yang terakhir itu bagaimana caranya kita mengkomunikasikan, gimana caranya kolaborasi, tapi kolaborasinya tuh benefit secara apa ya, kalau istilahnya tuh simbiosis mutualisme gitu ya. Jadi nggak cuma UMKM-nya, mitranya pun tuh bisa dan menjawab kebutuhan serta tren di pasaran seperti apa gitu. Jadi kalau aku ringkas sekali lagi, pendampingan berkelanjutan dan juga sinergitas yang melahirkan simbiosis mutualisme gitu. Karena kalau kita ngomonginnya akses modal, exhibition, tapi kalau arus kasnya nih, produknya tuh belum bagus gitu terrealisasikan, akan lebih susah menjawab kebutuhan tersebut gitu. Itu aja dari aku. Menarik Terima kasih sekali Mbak Bella, Mas Afim ya. Nggak terasa ya, kita sudah 30 menit berdiskusi, 30 menit lebih bahkan gitu ya, untuk menjawab pertanyaan dari tim telusuri gitu ya. Terima kasih banyak Mbak Bella, Mas Afim atas waktunya ya. Saya sangat senang sekali bisa berjumpa dengan sosok-sosok hebat gitu ya. Ini luar biasa, aktivis-aktivis masyarakat yang juga peduli terhadap mungkin juga kampung halamannya ya, karena Mbak Bella kan juga domisilinya di Sika dan sekarang kebetulan lagi di Jakarta, jadi langsung pemberdayaan dan juga optimasi penjualan gitu ya. Jadi teman-teman sekalian, menarik yang disampaikan oleh rangkaian sesi tadi ya, dari Pak Vicky, kemudian Mbak Bella, kemudian Mas Afim. Sebenarnya dalam untuk menghadapi pandemi COVID ini termasuk juga nanti faktor-faktor lain yang akan ada gitu ya. Mungkin pandemi COVID adalah salah satunya. Coba kita tidak akan berharap bahwa ini akan berkepanjangan. Namun dalam hal ini tadi sudah dijelaskan tipsnya oleh Mas Vicky, Mbak Bella, dan juga Mas Afim. Tipsnya adalah
tentu kita harus beradaptasi ya. Dan kedua, setelah beradaptasi kita harus melakukan inovasi. Model bisnisnya seperti apa kita perbaiki, kemudian segmen pasarnya seperti apa kita evaluasi ya, termasuk juga kualitas standarisasi itu juga hal yang perlu. Kemudian selain beradaptasi, melakukan inovasi, penting kita melakukan kolaborasi. Nah, tadi udah disinggung oleh Pak Vicky sebenarnya, kolaborasi di sini adalah terkait tentang kemitraan. Salah satunya adalah memfasilitasi teman-teman industri, pelaku UMKM untuk bisa go digital, digitalisasi gitu ya. Dan tak lupa teman-teman sekalian yang menyimak acara ini, sekali lagi kita harus bangga terhadap produk-produk lokal Indonesia ya. Pemerintah pun juga sudah mengkampanyekan produk lokal kita gitu ya, bangga buatan Indonesia gitu ya. Mari kita sama-sama untuk membeli sekaligus menggunakan dan juga mengkampanyekan gitu ya, mempromosikan produk-produk yang ada di Indonesia. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Saya selaku moderator, mohon maaf apabila ada kesalahan dan juga tidak berkenannya dalam membawa acara. Saya undur diri. Saya serahkan lagi kepada MC. Terima kasih banyak Mas Hanif atas diskusinya yang sangat menarik. Nah, nggak kerasa udah sekitar 1 jam kita berdiskusi hari ini. Terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti Kick Off Temu Bicara Pekan Raya Pariwisata hari ini. Masih banyak lagi acara seru lainnya yang bisa kalian ikuti. Ada hashtag ngobrol bareng Instagram Live bersama UMKM Indonesia dan juga Sekolah Telusuri, kelas peningkatan skill untuk para pelaku UMKM. Jangan lupa daftarkan dirimu melalui telusuri.id/prp dan cari tahu detailnya di Instagram @ayatelusuri. Terima kasih juga untuk semua media dan komunitas yang sudah mendukung terselenggaranya acara ini dengan baik. Akhir kata, sampai jumpa dan terima kasih banyak.